Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Stand By Me Doraemon 2 bisa dibilang menjadi film animasi yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar, terutama mereka yang mengaguminya sejak seri kartun Doraemon mengudara pada tahun 1988 hingga kini. Film ini merupakan sequel dari Stand By Me Doraemon yang dirilis pada tahun 2014 yang endingnya berhasil membuat kita banjir air mata. Nah, sinopsis Stand By Me Doraemon 2 ini berfokus kepada Nobita yang ragu akan dirinya ketika harus menikah dengan Shizuka, dan dia pergi ke masa lalu dan tidak berani menghadiri pernikahannya. Dan kepergiannya ini ternyata berpengaruh kepada timeline nasibnya di masa lalu saat masih SD. Nah teman-teman, berikut ini Alizwell akan memberikan ulasan singkat tentang Stand By Me Doraemon 2. Dan untuk teman-teman yang membenci spoiler, Mimin sarankan untuk tidak menonton video ini karena video ini mengandung sedikit spoiler. Dan untuk itu tidak usah berlama-lama, berikut ini adalah ulasannya. Kisah yang lebih dewasa dalam 3 periode waktu. Ada 3 periode waktu yang ditampilkan. Periode ini tentunya harus diperhatikan agar tidak salah persepsi. Yang pertama, Nobita dan Doraemon saat SD. Kedua, Nobita berusia 3 tahun saat neneknya masih hidup. Dan ketiga, Nobita di masa depan ketika menikah dengan Shizuka. Semua periode waktu ini tentunya dihubungkan dengan mesin waktu. Seperti cerita Doraemon pada umumnya, tidak lengkap jika laci mesin waktu tidak digunakan. Nobita dan Doraemon kerap melakukan perjalanan waktu dengan benda tersebut. Nah, kali ini ada kenangan Nobita yang harus didatangi, yakni kerinduannya dengan sang nenek, yang dipicu dari kekesalannya akan sang ibu yang mengomelinya karena mendapat nilai jelek. Banyak adegan yang mengundang gelak tawa, yakni ketika Nobita SD datang ke masa Nobita balita. Kemudian berubah haru ketika Nobita SD bertemu dengan neneknya. Begitu pula ketika Nobita SD bertemu dengan Nobita dewasa. Film ini memang tokoh utamanya adalah Nobita. Doraemon hanya sebagai perantara sekaligus penolong, persis seperti tujuan kehadirannya untuk Nobita. Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki sebagai sutradara piawai menempatkan adegan untuk memainkan emosi para penonton. Dari bioskop ramai karena suara tawa berubah hening saking lekatnya. Takashi Yamazaki yang sekaligus penulis skrip tepat menempatkan masa kini, masa lalu, dan masa depan Nobita sesuai porsi dalam durasi 96 menit. Penonton tidak dibuat penasaran dengan kelanjutan resepsi Nobita Shizuka, tidak dibuat penasaran kenapa Nobita berbicara aneh di awal film, dan tidak dibuat penasaran juga dengan masa kecil Nobita yang mengubah dirinya di masa depan. Semua akan terjawab satu persatu, dan bisa dibilang kisahnya berdasarkan film anime Doraemon Obacha no Omadime pada tahun 2000, kemudian film pendek Doraemon The Way When I Was Born pada tahun 2002, ditambah dengan elemen orisinal lainnya, termasuk elemen romantis Nobita dan Shizuka yang ada pada Stand By Me Doraemon pertama. Bukan sekedar pernikahan Nobita dan Shizuka. Stand By Me Doraemon 2 bukan hanya menyajikan pernikahan Nobita dan Shizuka yang menakjubkan di awal film. Pernikahan tersebut memang menjadi goalnya, tetapi yang terpenting melihat perkembangan nasib para karakternya, seperti Nobita, Shizuka, Giant, Jaiko, Suneo, hingga Dekisugi. Shizuka yang makin dewasa makin cantik, Giant yang suara merdunya belum berubah menjadi perhatian pada Nobita, Suneo yang makin sukses dan masih narsis, Jaiko yang berhasil menjadi pelukis andal, hingga Dekisugi yang berhasil menjadi ilmuwan. Sementara Nobita dalam dirinya yang dewasa masih ada rasa minder dan khawatir akan masa depannya, seperti yang biasa ditakutkan saat masih sekolah. Kita akan dihadapkan 3 Nobita yang sama, menjelaskan alasan Nobita dewasa masih tetap tidak percaya diri dan butuh dorongan motivasi. Perkembangan karakter Nobita menarik untuk disimak, dari bocah yang kawaii, menjengkelkan, hingga sosok dewasa yang kita lihat dalam film ini. Penonton diajak untuk melihat Nobita dewasa berusaha meyakinkan diri, termasuk alasan menikah dengan Shizuka dan yakin bisa membahagiakannya kelak. Lebih jauh dari itu, dia tumbuh dari rasa sayangnya sang nenek, kemudian tersadar seberapa sayangnya ibu dan ayahnya. Dilihat dari proses pemberian nama hingga berbagai impian ayah dan ibu Nobita untuk anak semata wayangnya ini. Nah, buat kamu generasi yang tumbuh dengan Doraemon, film ini akan terasa sangat emosional dari awal hingga akhir.
Cerita yang lebih dewasa. Di komik atau kartun kerap menghadirkan kisah yang ringan dan pesan yang bisa diterima oleh anak-anak. Dan Stand By Me Doraemon 2 ini sangatlah berbeda. Di film ini semua momen menjadi lebih deep dan dewasa dibandingkan dengan seri lainnya. Barangkali justru kurang bisa dinikmati oleh anak-anak. Mulai dari keraguan Nobita, pencarian keyakinan Nobita, janji nikah, hingga pidato pernikahan yang hanya bisa dimaknai oleh para penonton dewasa. Melihat itu semua, rasanya membuat para penonton dewasa tersadar bahwa semua orang akan tumbuh, sementara kenangan akan abadi untuk selamanya, seperti kenangan Nobita terhadap Doraemon dan neneknya. Meski di masa depan tidak membersamainya, kenangan tersebut menjadi proses kedewasaan seorang Nobita. Visual dan scoring yang bikin kita salah fokus. Visual sepanjang film benar-benar membuat mata ingin menjelajahi setiap objek yang ada dalam layar. Sama sekali tidak rugi nonton di bioskop. Apalagi jika kamu memilih menonton di layar IMAX. Kabarnya, film Stand By Me Doraemon 2 merupakan film animasi Asia keempat di Jepang yang memakai format kamera IMAX dengan format 3D. Kebayang dong seberapa kerennya kalau menontonnya di bioskop. Soalnya, scoring tidak perlu ditanya. Departemen Sound jago banget menempatkan irama tiap adegan hingga efeknya pada emosi pada penonton. Scoring untuk adegan jengkel, sedih, haru, khawatir, takut hingga bahagia tepat pada tempatnya. Ada lagu tema yang tak kalah sedih dibandingkan dengan film pertamanya. Lagu tema berjudul Niji atau Rainbow diperdengarkan di akhir film. Lagu tersebut ditulis oleh Izaki Huey dan dinyanyikan oleh Suda Masaki, aktor idola Jepang. Secara garis besar, film ini lebih baik daripada film pertama. Kita dihadapkan pada nasib setiap karakter di semesta Doraemon di masa depan. Kalau kita berbicara sequel, rasanya ini sudah cukup. Tidak perlu sequel ketiga, keempat, ataupun seterusnya. Rasanya sudah cukup jika sang karakter utama sudah menemukan pasangan sehidup sematinya. Nah teman-teman, buat kalian jangan ragu lagi untuk nonton Doraemon, tapi tetap ikuti protokol kesehatan di musim pandemi ini. Dan untuk itu review Alice Well kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.